Oke, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tiap hari Minggu juga menyampaikan firman Tuhan ya. Oke, saudara saya mau ajak kita boleh siapkan Alkitab kita, siapkan catatan kita untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita boleh tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat sore hari ini, buat kami di tempat ini, gereja Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau berikan hati kami, pikiran kami, fokus kami kepada Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Roh Kudus boleh bekerja sehingga hati dan pikiran kami boleh terbuka terhadap firman Tuhan dan menjadi seperti tanah yang baik, tanah yang subur untuk benih firman Tuhan boleh ditanam pada sore hari ini. Sehingga firman Tuhan ini tidak terhimpit oleh semak belukar, tidak jatuh ke batu-batu, tetapi sungguh ada tanah yang subur yang boleh membuat benih firman Tuhan ini bertumbuh Tuhan. Dan ada kuasa di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh mengalir seiring dengan jemaat Tuhan boleh masuk dalam sebuah pengertian yang dalam dan dalam tindakan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang yang namanya pemberian ya, atau the giving. Jadi itu yang menjadi judul khotbah saya, dan hari ini kita akan teruskan tentang memberi, giving, dan saya akan fokus kepada satu tema ini, yaitu bagaimana kita menghormati Tuhan atau honoring God through giving and through tithing. Jadi menghormati Tuhan melalui perpuluhan kita dan melalui persembahan kita. Jadi sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang memang kalau kita belajar tentang memberi ya itu ada banyak cara untuk kita memberi kepada Tuhan. Tapi kita akan fokus benar-benar kepada sebuah pemberian, yaitu pemberian di dalam financial atau monetary, financial giving. Nah ini memang satu topik yang jarang sebenarnya disentuh oleh gereja, jarang dikhotbahkan, mungkin karena terlalu sensitif atau mungkin juga ya dari tim pengembalaan kah itu nggak yakin ya, karena biasanya aduh nanti jemaat pikirnya apa gitu, oh ini gereja lagi butuh apa gitu, jadi langsung dikhotbahkan tentang uang. Tapi saudara, seperti yang saya sampaikan bahwa ternyata pemberian atau uang, money and possessions itu menjadi the most talk subject in the Bible. Jadi topik yang paling banyak dibicarakan atau dibahas, didiskusikan di dalam Alkitab itu tentang keuangan atau berhubungan dengan keuangan. Jadi ada ayat-ayat yang berhubungan dengan iman itu sekitar 500 ayat, yang berhubungan dengan doa itu kurang dari 500 ayat, tapi ada lebih dari 2000 ayat yang menyampaikan tentang uang atau menyinggung tentang uang, dan Yesus sendiri menyampaikan ilustrasi atau perumpamaan yang melibatkan tentang uang, tentang anak seorang yang kaya yang mau datang kepada Tuhan suruh jual rumahnya, perumpamaan tentang uang yang hilang, dirham yang hilang, dan banyak lagi. Dan bahkan memakai uang untuk membawa kepada sebuah poin tertentu. Jadi saudara kalau lihat, kita ini bisa jadi kaget ya bahwa ternyata Alkitab itu banyak menyinggung tentang yang namanya keuangan. Karena memang ternyata keuangan itu sebenarnya menunjukkan tentang hati seorang manusia gitu. Dan keuangan ini bisa membawa kita untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi, atau dalam keuangan juga itu bisa membatasi kita untuk tidak mengalami Tuhan. Karena kita terlalu fokus dengan yang namanya berusaha mendapatkan keuangan dan kita meninggalkan Tuhan kita. Saya berdoa supaya gereja ini seiring dengan tahun ini kita lagi membangun lebih lagi ya. Kita mau rebuild, yaitu kita mau punya sebuah fondasi yang lebih kuat, yang lebih kokoh, lebih teguh, sehingga kita bisa membangun lebih lagi. Jadi kita nih melakukan apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan sementara ini custom sebagai kebiasaan dari apa yang sudah diajarkan dari orang tua kita, minggu ke gereja, bahkan kita dikasih uang ini untuk persembahan ya, gitu. Kita tinggal ya intinya menyalurkan aja gitu, taruh gitu sebagai saluran dan lain sebagainya, berdoa, membaca firman. Tapi saya berdoa sungguh supaya kita pada akhirnya boleh
melakukan apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini dengan sebuah pengertian yang lebih dalam. Jadi ada sebuah pengertian yang membawa kepada sebuah berkat yang boleh kita terima di dalam Tuhan. Karena sungguh ya di dalam pengertian you shall know the truth and the truth shall set you free. Kalau kita mengenal firman, kita dekat dengan firman, kita tahu firmannya, bukan hanya sekedar informasi, tapi benar-benar mengerti gitu kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi satu hal yang memberikan sebuah dampak. Nah, mungkin ada beberapa orang yang merasakan bahwa hari Minggu seperti sebuah beban gitu. Berdoa, baca firman, dan dalam hal memberi perpuluhan, perpuluhan banyak sekali jadi kontroversi. Persembahan itu jadi sebuah beban. Tapi kalau kita mengerti kenapa kita melakukan ini, maka kita akan melakukannya dengan sukacita dan itu membawa sungguh kepada kehidupan yang penuh dengan berkat. So kita berdoa dari melakukan sebagai custom dengan melakukan dengan penuh dengan pengertian. Nah, minggu lalu kita belajar tentang satu topik yaitu why we give gitu ya. The giving, why we give. Kenapa kita memberi? Jadi ada banyak ayat dari perjanjian lama di mana kita lihat gereja pada waktu itu, perkumpulan pada waktu itu dan juga Tuhan berbicara banyak bagaimana Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan untuk membawa sesuatu ketika berkumpul bersama-sama. As they come together, you cannot come with an empty hand. Bring something, bring an offering. Bawa persembahan kepada Tuhan. Yaitu pada akhirnya kita boleh lihat bahwa ya kenapa kita memberi, why we give on Sunday, kenapa kita membawa persembahan perpuluhan kita. Yaitu ya karena memang Tuhan mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ada amin ya. Nah ini memang kadang-kadang ini kayak kita kalau dengar seperti ini, kedangingan kita atau religious spirit kita ini kayak ngelawan nih. Wah ini kayaknya uang kayaknya satu hal yang tabu. Tapi di gereja ini kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan karena saya berdoa, saya percaya bahwa ketika kita setia dalam hal ini adalah satu jalan untuk kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang lebih lagi. Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Ada janji Tuhan buat setiap kita. Nanti kita lihat di akhir dari khotbah saya sore hari ini ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa memberi itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah sore hari ini seperti saudara lihat, saya akan sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita menghormati Tuhan dengan yang namanya perpuluhan atau persembahan kita. Nah kita lihat dari ayat yang pertama ya, ayat yang pertama dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, tapi di sini ada ayat yang 9 dan ayat yang ke-10. Saya baca bahasa Inggrisnya aja ya di sini ya yang ini. Oke, firman Tuhan katakan, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then he will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wines. So firman Tuhan katakan hormatilah Tuhan dengan kekayaanmu, dengan kepemilikanmu, dengan memberikan yang terbaik dari apa yang engkau hasilkan. Kira-kira seperti itu. Nah di dalam firman Tuhan kalau kita lihat ini ada banyak cara untuk kita menghormati Tuhan. Kita bisa menghormati Tuhan dengan kita melayani Tuhan, memberikan tubuh kita. To give our body as a living sacrifice. Terus memberikan roh kita dalam arti memuji, menyembah Tuhan, jiwa kita, pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi kita akan belajar juga bagaimana kita menghormati Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, honor the Lord with your wealth. Not just with your time, not just with your effort, not just with your spiritual being, but with your wealth, with your possessions. Honor God with all your possessions. Dengan seperti itu. Nah jadi saudara kasih Tuhan, dengan sebuah pengertian bahwa kan apa yang kita miliki ini semuanya dari Tuhan. Gitu ya, kita belajar minggu lalu. Everything belongs to God. Everything on earth and in its inhabitants belongs to the Lord. So semuanya ini pengertian dasarnya punya Tuhan. Jadi waktu kita memberikan sesuatu kita sedang menjadi seorang steward yang memanage, yang merawat, memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan waktu kita memberi, kita sedang menghormati Tuhan. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah saya kasih contoh. Saya ada di tempat ini, sore hari ini,
menyampaikan firman Tuhan. Jadi I've been given, I'm trusted with the ministry of preaching the word of God. Gitu ya. Saya kan dipercayakan nih oleh gembala di tempat ini, senior pastor kita, Pastor Zulfi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu dipercayakan, saya bukan hanya diperbolehkan, diordain, tapi dipercayakan, oke nih, kamu boleh sampaikan firman Tuhan di sini. Nah, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya suka katakan bahwa ketika memulai khotbah, it's been an honor for me to share the words of God to all of you. Jadi sebuah kehormatan saya bisa ada di sini, sebuah kehormatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya diberikan sesuatu. Nah, dengan prinsip yang sama, jadi ketika kita memberikan kepada Tuhan, maka Tuhan itu ditaruh di dalam sebuah tempat yang terhormat. Bahwa kita menaruh Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan kepercayaan yang kita berikan kepadanya. Bahwa oke Tuhan, saya ini ada yang Tuhan, berkat Tuhan, saya mau berikan kepada Tuhan. Dengan mempercayakan ini berarti saya percaya, menaruh kepercayaan akan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan kita. Disitulah Tuhan dihormati. Kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke, so jadi dengan prinsip yang sama kita bisa lihat di sini next slide, boleh. Giving is our practical way to acknowledge that everything belong to God, that we trust God and we honor God. Jadi dengan memberi itu sebuah cara yang praktis, yang sederhana untuk kita menyatakan nih, mengakui bahwa semuanya ini milik Tuhan. Dan kita mengakui Tuhan, dan kita juga menghormati Tuhan. Dan kita benar-benar memberikan, kalau di dalam tadi kita baca dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-9 dan 10 ya. Di ayat yang kelima itu firman Tuhan katakan trust in the Lord with all of your hearts. Seperti itu. Jadi percayakan sepenuhnya kepada Tuhan kehidupanmu. Dan kita mempercayakan pemberian kita untuk menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian di Maleakhi 3 ayat yang ke-10, ini dasarnya ya kita menghormati Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it. Try it, put me to the test. Bawalah perpuluhanmu itu ke dalam rumahku. Firman Tuhan katakan seperti itu ya. Di dalam terjemahan lain, Good News Bible itu dikatakan, bring all your tithes into the temple. Nah, jadi ada orang yang suka tanya, bahwa pastor kalau perpuluhan itu boleh nggak dikasihnya ke gereja yang lain gitu. Saya mau kasih ke pelayanan ini. Atau saya mau kasih ke gereja saya yang di Indonesia misalnya. Tapi firman Tuhan ajarkan bahwa waktu kita bicara tentang yang namanya perpuluhan, perpuluhan itu dibawa ke rumah. Ke rumah itu berarti di mana? Tempat kita beribadah. Kita setiap minggu yang kita reguler datang. Kita bisa memberkati pelayanan lain. Itu adalah benih yang kita tabur di tempat lain. Jadi ada namanya, nanti saudara kalau ikut kelas pengajaran tentang memberi, kita bisa lebih dalam lagi ya. Ada 4 tipe pemberian, yaitu first fruit, tithing, and then offering, and then ada yang namanya alms, sedekah. Kalau sedekah itu kita kasih yang firman Tuhan bilang tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Kalau benih itu kita tabur satu, benih dari buah apel itu berkembang jadi banyak apel, itu benih. Jadi sejauh mana saudara mau menuai itu tergantung kepada benih yang saudara tabur. Tapi kalau perpuluhan itu adalah milik Tuhan, itu bukan punya kita. Jadi kita mengembalikan, kita bukan memberi, kita bukan menabur, tapi kita memberikan kembali apa yang menjadi milik Tuhan. Dan ada yang namanya first fruit. Ini nanti kita akan belajar di lain waktu. Hasil pertama dari segala increase, dari setiap peningkatan yang kau miliki. So, itu dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi saudara bisa lihat bahwa Tuhan sejak waktu itu dia memerintahkan kepada umat Tuhan untuk memberikan kembali, membawa kembali yang namanya perpuluhan. 10 part of all eatable things. Jadi waktu itu dari hasil yang mereka bisa hasilkan, ada yang bertanam, bercocok tanam gitu, ada yang beternak, dan 1/10 dari itu diberikan kembali kepada Tuhan. Dan pada zaman ini, pada hari-hari ini kita tahu itu 10% dari income kita berikan, kita bawa kembali kepada Tuhan. Nah saudara kalau kita lihat dalam 2 ayat tadi dari Amsal dan Maleakhi ini ya, kita lihat bahwa
Ini Tuhan nih memerintahkan kita, mengatakan supaya kita membawa persembahan dan perpuluhan gitu ya. Sampai di sini kita bisa mengerti ya, untuk bawa persembahan, bawa perpuluhan kita, dan itu juga menjadi sebuah cara untuk kita menghormati Tuhan. Tetapi kembali ada beberapa pertanyaan dasar yang orang miliki. Simple questions related with giving. The first one, for example, kalau kita bicara tentang giving itu bagaimana kita harus memberi. Atau kalau kita memberi, itu berapa yang kita beri, kan gitu ya. Wah, saya penghasilan sekian, berapa yang saya harus beri? Bagaimana harus saya beri? How should we give and then how much should we give? So it talks about amount, many people have this kind of question, and then how we give. Gimana sih kita memberi? Tadi di depan ada 4 cara untuk kita memberi ya. Lewat lewat website, kita bisa lewat SMS, terus bisa lewat cek, terus bisa lewat cash gitu. Tapi saya nggak akan bicara tentang itu. Tapi kita akan bicara tentang prinsip firman Tuhan dan sikap kita ketika kita membawa persembahan kita dan membawa perpuluhan kita ke rumah Tuhan. Nah ini menarik nih. Saya mau ajak kita buka dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah ini dia ada background story-nya. Background story-nya ini di sini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi saudara, Korintus itu sebuah kota yang maju gitu. Itu sebuah kota yang prosper, kota yang diberkati, kota yang kaya. Jadi kita bisa bayangkan kota besar yang dekat, di situ ada pusat militernya, ada kapal masuk, mungkin kayak Portsmouth, Boston, New York ya, kita di sekitar sini ya. Pokoknya kotanya kota diberkati. Bahkan Paulus itu ketemu Priscilla dan Aquila itu di Korintus, yang pada akhirnya mereka bisnis sama-sama membuat tenda yang bisa mensupport pelayanan dari Paulus. Jadi ini ada banyak bisnismen, ada banyak orang yang luar biasa. Nah, kepada jemaat di Korintus ini, Paulus mengajarkan prinsip-prinsip tentang yang namanya memberi dan juga penghargaan atau rewards dari seorang pemberi yang baik. So principles of giving and rewards of generous giving. Jadi Paulus ajarin nih kepada Korintus. Nah apa yang Paulus ajarin? Jadi yang Paulus ajarin itu, oke, kamu sekarang lihat kepada satu contoh, yaitu ada satu contoh gereja, namanya gereja di Makedonia. Oke, kita lihat firman Tuhan ya, saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Ini membawa kita mengerti, dan saudara bayangkan ketika saudara bayangkan baca firman Tuhan itu, saudara bayangkan situasinya, ini cara kita salah satunya untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan ya. Bagaimana kita bayangkan, kita visualisasikan kondisi seperti itu, kalau bisa kita posisikan diri kita di situ, bahkan kalau ada nama, saudara coba ganti dengan nama saudara misalnya. Tuhan bicara kepada Thomas misalnya, bayangkan Tuhan bicara kepada Ronald, wah gimana saya waktu itu. Ini contoh kalau kita mau mendapatkan belajar firman Tuhan. Nah firman Tuhan katakan seperti ini, mulai ayat yang pertama ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka, di situ dibilang sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, though they are in extreme poverty. Jadi miskin sekali. Nah, ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wah. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena
kemiskinannya. Nah ini ada dari New International Version, kita boleh baca sama-sama ya ayat yang ke-7. Di depan ada 1, 2, 3. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. So, Paulus katakan begitu. Jadi apa yang terjadi nih? Paulus dia mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk, oke, kamu bagus nih dalam banyak hal, tapi kamu juga excel in giving. Lihat nih jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu seperti apa? Kesimpulannya, rangkumannya seperti ini. Summary of the churches in Macedonians. Pertama, next slide, dibilang begini. Mereka ini menerima kasih karunia Tuhan. So they receive God's grace. Tadi ayat yang pertama ya. Kemudian they face a very severe trial, persecuted, that bring them to experience an extreme poverty. Saudara bisa bayangkan negara-negara dunia ketiga yang mungkin di Afrika atau banyak negara yang sangat miskin. Kalau saudara lihat di YouTube kah di mana di film-film itu kalau karena miskinnya mereka nggak punya air gitu ya. Badan itu udah tinggal tulang, kemudian busung lapar, meskipun tulang dibalut kulit gitu, nggak punya makanan, nggak punya air. Jadi ini kira-kira begini nih, mereka udah mengalami penderitaan. Jadi sejak mereka mengenal Yesus, mereka mengalami Tuhan. Nah karena iman mereka ini di-persecuted, mereka dianiaya ya. Di Indonesia banyak gereja yang dianiaya. Nah kondisinya kira-kira seperti itu. Dan akhirnya mereka ini sangat miskin, extreme poverty. Extreme poverty, tapi saudara ternyata mereka overflowing with joy. Mereka tetap penuh dengan sukacita. Nanti saudara bisa baca lagi di rumah ya. Ini satu firman yang sepertinya kalau kita renungkan, kok bisa ya? Kok bisa? Nah ini ada beberapa kondisi yang bertolak belakang nih. Meskipun mereka ditekan, mereka dianiaya, tapi mereka bisa overflow with joy. Saudara belajar bahwa sukacita itu tidak harusnya bergantung kepada situasi yang kau alami. Ada amin. Engkau mungkin mengalami keadaan, oh ya tertekan, baru di lay off. Ini bukan di lay off loh. Disiksa, didera mungkin ya, dipersekusi, tapi mereka penuh dengan sukacita. So, jadi jangan biarkan, ada satu kemarin saya baca bagus, jangan biarkan orang lain itu menentukan termometer kehidupanmu. Kita yang set termometer kita. Saya mungkin bisa punya, I may have a bad moment, bad time, but I refuse to have a bad day. Kira-kira gitu. Karena itu adalah keputusan kita. So, kemudian bahkan mereka dalam kondisi itu, mereka overflow with joy, dan mereka rich in generosity. Mereka kaya dalam pemberian. Wah, kita kondisi baik-baik, tapi dalam pemberian mungkin kita kurang. Sama seperti jemaat di Korintus, itu yang Paulus ajarkan kepada mereka. Maka dari itu, lihat nih jemaat di Makedonia, ditekan tapi mereka kaya akan pemberian dan excel in giving. Excel in giving. Nah kita lihat, jadi sebelumnya ini 2 tahun sebelum kejadian di mana Paulus datang kepada Korintus gitu ya. Ini Paulus nih dia udah punya schedule all set gitu. Kayak kalau pendeta mau melayani saya misalnya mau ke Indonesia udah ada tuh. Nanti melayani di sini minggu pertama, minggu kedua atau tengah minggu ke sini gitu ya. Nah Paulus ini udah itinerary-nya, schedule-nya udah all set. Pesawat udah di-book semua, cruise-nya udah beres, cruise kali dulu ya. Tapi di tengah-tengah itu dia mengalami sebuah interupsi dari Tuhan. Jadi waktu dia sedang tidur, ada sebuah visi yang Tuhan berikan, ada seorang anak muda datang, saudara bisa lihat di kitab apa itu ya, di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, itu di situ Paulus mendapat visi dan orang ini berkata, come to Macedonia and help us, katanya begitu. Jadi datang ke Makedonia dan tolong kami. Itu suara Tuhan. Jadi Tuhan suruh Paulus untuk datang ke Makedonia. Dan waktu Paulus datang ternyata ya gereja ini yang Paulus bangun juga, ini adalah sebuah gereja-gereja yang kecil-kecil yang ternyata mereka mengalami penganiayaan di dalam iman mereka. Gitu. Untuk itu Tuhan minta Paulus datang. Dan ketika Paulus melayani mereka, Paulus punya pengalaman dan cerita apa yang dia dapatkan ketika dia melayani jemaat ini. Bahwa kembali dalam kemiskinan mereka, dalam mereka ditekan, mereka ini excel in giving. Dan kemudian Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa
meskipun mereka sangat miskin, tapi gereja di Makedonia ini mereka memberi yang sangat banyak, bahkan lebih dari apa yang mereka bisa berikan. So far beyond their ability to give, and then what's amazing, they enjoy doing it. Mereka ini senang melakukannya gitu. They overflow with joy and rich in generosity and excel in giving. Jadi mereka memberi dengan sukacita dan mereka memberi dan memberi. Wah, kalau kita kan mungkin sebentar ya, kayaknya dihitung-hitung gitu ya. Ayo, di-encourage, disuruh-suruh. Ini enggak, bahkan mereka memberi dari apa yang mereka bisa berikan. Gitu. Ini gimana nih, kayaknya enggak masuk akal gitu. Wah, kalau kita kan, kita hitung nih. Kayaknya udah cukup lah, kemarin udah dikasih segini, banyak-banyak amat lah ngasih-ngasih ke gereja. Well, saya mau break spirit of ownership in our life nih. Everything belongs to God, everything comes from God, and apa yang jemaat di Makedonia miliki bahwa mereka mengalami Tuhan. Mereka dilayani oleh Tuhan. Karena itu mereka mengucap syukur, hatinya penuh dengan pengucapan syukur dan mereka mau terlibat di dalam proyeknya Tuhan. They want to be involved in the Lord's work and they want to give and they give to the Lord through the Apostle Paul. Mereka memberi dan mereka mau memberkati Yerusalem, tubuh Kristus di tempat yang lain. Nah kita lihat, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat giving is not about the condition of our life. Our financial life, whether we are rich or poor, and then our life whether we experience good or bad situation, but giving is about the condition of our heart. It talks about generosity, faith, and obedience. Orang bisa punya harta yang banyak, tapi kalau hatinya tidak punya kemurahan hati ya, dia tidak akan bisa memberi dengan luar biasa. Atau tidak taat kepada firman Tuhan, itu akan beda cerita. Jadi ternyata memberi itu bukan seberapa banyak yang kita punya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa tunggu deh sekarang saya lagi banyak kebutuhan nih pastor. Wah kayaknya gimana masa depan, ini anak mulai besar, saya juga sama istri ini sebentar lagi anak mau masuk ke college ya, mulai ngitung-ngitung gimana nih. Wah mesti atur-atur, beri mesti diatur. Nah seperti itu, tapi ini memberi ini bukan masalah jangan sampai situasimu, kondisimu, kebutuhanmu, keinginanmu bahkan itu memberhentikan engkau untuk memberi kepada Tuhan. Membuat engkau tidak memberi kepada Tuhan. Gitu. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi di sini maksudnya apa? Bahwa the churches in Macedonia, they gave as much as they were able and even more than they could. Lebih daripada yang mereka bisa. Now, kita lihat di sini. It is easy to see how wealth can well up in generous giving. But how is it possible for extreme poverty to overflow into a wealth of liberality or generosity? Kalau orang yang sejahtera, yang kaya, yang punya banyak hal, bisa memberi itu wajar ya. Gitu. Misalnya Bill Gates ngasih $1 million. Oh ya Bill Gates loh gitu. Ya wajar. Tapi kebayang gak gimana gereja di Makedonia yang miskin, yang lagi ditekan. Saya percaya kita gak ada yang miskin di sini, amin. Kita diberkati loh. Ini tanah yang luar biasa yang diberkati. Kita bisa menikmati puji Tuhan. Tapi gimana bisa nih, ini orang atau gereja dalam kondisi yang miskin, tapi mereka berlimpah di dalam hati mereka dan mereka memberi dengan luar biasa. Wah ini menantang setiap kehidupan kita buat saya pribadi loh. Ini bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa seperti ini? Nah ada 3 mindset yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara cepat saja. 3 pola pikir ya, mindset ya, tentang money yang menentukan bagaimana pendekatan kita, bagaimana kita memperlakukan uang dalam kehidupan kita. Sekali lagi di sini kita tidak tabu berbicara tentang uang. Karena uang itu adalah alat. Uang itu tidak pernah menjadi ada di hati kita. Karena di hati kita cuma Tuhan, betul? Jadi kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Nah 3 mindset ini apa? Yang pertama ada yang namanya spend atau spender. Atau save atau orang yang saver. Atau yang serve as a servant. Jadi kalau kita semua melakukan ini dan bukan berarti salah. We spend, kita membelanjakan sesuatu. Membelanjakan uang kita ya kita perlu belanja makanan, kebutuhan sehari-hari, pakaian dan lain sebagainya, rumah mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya.
Spend itu apa? Kita memaksimalkan value today. Dengan uang kita, kita bisa memaksimalkan uang kita jadi berharga untuk memberi kita satu hal yang baik gitu. Ya, maximize value today. Nah kalau save, it maximize value in the future. Kita nabung supaya nanti di depan nih uang kita ini bisa kita pakai untuk sesuatu hal. Untuk anak, untuk sekolah, untuk hari tua kita dan lain sebagainya. Tapi ada satu lagi yang namanya serve. So we need to, we spend our money, we save our money, but we need to use our money also to serve God. Jadi kita maximize value not just on earth but in eternity. Kalau spender itu dia pursues the greatest possible present consumption even in mindful of the need to save. And then saver itu someone who strives to limit consumptions to some extent, focusing instead on increased wealth accumulation. But servant or serve orients their life, mengarahkan kehidupan mereka around limiting both consumption and wealth building, focusing instead on giving the most money they can to blessing others with no significant personal loss. Jadi kalau serve itu dia dia mengesampingkan dua hal yang pertama yaitu spend dan save, dan dia menginvestasikannya untuk memberikan uangnya, memberikan kekayaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain sebagai investasi untuk di dalam kekekalan yang berdampak dalam kekekalan, tentu tanpa mengabaikan tanggung jawab dari apa yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. So sebagai orang Kristen saya percaya God called us not just to spend, not just to save, but also to serve with our money. So, spenders maximize value today, savers maximize value in the future, servants maximize value in eternity. Nah, saya mau share tentang beberapa attitude dan beberapa prinsip firman Tuhan yang kita perlu miliki saat kita memberi, saat kita membawa perpuluhan, saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari gereja di Makedonia ini ya. Nah yang pertama, when you give your best. Ada amin? Oke, kalau saudara punya, saya dulu diajarkan ya, waktu di Indonesia, kalau di sini warna uang semuanya cuma satu warna ya. Hijau aja, hijau biru, hijau ya, kalau jadi buta warna. Buta hijau. Nah tapi kalau di Indonesia kan warnanya macam-macam tuh, ada yang hijau, ada yang biru. Yang paling gede nilainya warna apa ya, masih ingat nggak? Wih, pada hafal. Yang merah paling gede. Pembimbing saya ajarkan, kalau tentang yang terbaik, waktu kamu buka dompet kamu, yang terbaik itu yang mana? Ada yang hijau, ada yang biru mungkin. Nah yang terbaik yang mana? Ya itulah yang namanya yang terbaik. Jadi waktu kamu memberi, berikan yang terbaik. Ini firman Tuhan di sini ya. Yang kalimat terakhirnya, they did it of their own free will. Sebelumnya, they gave not only what they could afford, but far more. Mereka memberi dari apa yang mereka punya. Kalau dilihat pada waktu itu dengan kebutuhan mereka, ini yang mereka bisa berikan kepada Paulus, yang mereka bisa titipkan kepada Paulus, yang bisa dibawa oleh Paulus untuk dibawa ke Yerusalem, untuk memberkati jemaat di Yerusalem itu apa? Kan Paulus gak bisa naik kapal, bawa kambing gitu ya, bawa gendong-gendong ayam gitu. Nah yang bisa diberikan monetary giving. Jadi mereka memberikan yang terbaik. Sementara mereka perlu gak uang itu? Wah jauh dari kita perlu uang kita sekarang mungkin. Kita bisa survive, oh ya udah berarti sepatu dicoret, tas dicoret gitu ya, baju dicoret gitu. Tapi mereka ini adalah yang mereka punya untuk beli makanan misalnya. Gitu. Mereka memberi yang terbaik, tapi mereka memberikan yang terbaik. Nah ini ada satu cerita lucu nih, buat saya sih lucu, semoga lucu buat kita semua ya. Ini sebuah kejadian nyata, jadi tahun 1995 bulan Oktober sekitar Thanksgiving, ya momen Thanksgiving ya. Ini judulnya Giving the Worst to Church. Jadi memberikan yang paling buruk kepada gereja. Gitu. Jadi ini ada satu radio broadcast dari yang namanya Paul Harvey. Ini sebuah kisah nyata ya, yang disiarkan di Paul Harvey Daily Radio Broadcast. Nah saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kira-kira begini ya ceritanya. So around Thanksgiving a few years ago, 1995, radio commentator Paul Harvey shared a true story of a woman and her frozen turkey.
Nah, the Butterball Turkey Company, jadi ada sebuah perusahaan namanya Butterball Turkey Company, set up a telephone hotline to answer consumer questions about preparing holiday turkey. Jadi buat orang kalau mau telepon gimana sih masak turkey itu apa? Turkey bumbu Bali gitu ya. Turkey bumbu apa gitu. Udah lapar lagi. Nah, one woman called to inquire about cooking a turkey that had been in the bottom of her freezer for 20 years. Terus bayangkan, jadi dia punya turkey, ini kisah nyata. For 20 years, 23 years, it's true. So I don't know if you have freezer, maybe you still have martabak under your freezer for more than 10 years, I don't know. So the Butterball representative told her that the turkey would probably be safe to eat if the freezer had been kept below zero for the entire 23 years. Ya kalau 23 tahun suhunya di bawah 0 terus, ya beku, nggak ada perubahan ya. Tapi dia bilang kira-kira gini, ya mungkin dia warn, dia peringatkan bahwa even the turkey was safe to eat, but the flavor would probably have deteriorated to such a degree that she would not recommend eating it. Jadi ya yang masak tahu ya, bisa disimpan tapi ya nggak bisa disimpan lama-lama, rasanya mungkin berubah. Masih bisa dimakan karena nggak ada kuman, nggak ada bakteri karena beku. Tapi rasanya mungkin berubah, jadi nggak direkomendasi katanya. Oh begitu ya, nah ini menarik. The caller replied, si perempuan ini menjawab katanya, oh that's what I thought. Well, I will give the turkey to our church. Sudah dapetin nggak? Jadi dia bilang, oh iya saya juga pikiran yang sama sih, mungkin tetap bisa dimasak karena gitu ya. Tapi saya juga pikir ya mungkin rasanya berubah. Oh iya nggak apa-apa deh, kalau gitu saya kasih deh turkey ini ke gereja deh. Jadi itu bukan memberi yang terbaik betul ya. Bisa dimakan bisa mungkin, tapi memberi dari yang udah 23 tahun udah sisa-sisa. Kalau mau memberi ya beli kayak yang baru gitu. Ambil yang baru yang seger, nah itu baru memberi yang terbaik gitu. Kalau ada yang lebih gede, mana yang terbaik? Ya yang lebih gede yang terbaik mungkin, yang lebih enak, yang ya dan seterusnya. Nah, jadi ini ya satu contoh lah. Ini the worst giving to the church gitu ya. Oke. So give your best when you give. And then the second point, when you give willingly. Waktu kita memberi ini kita berikan dengan apa? Dengan tanpa dipaksa ya, dengan kerelaan hati. Nah, ayat yang ketiga 2 Korintus 8 dibilang gini, and they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Nah, saudara bayangkan bahwa ini firman Tuhan katakan mereka memberi dengan sukarela, selain dengan sukacita ya. Jadi tidak ada orang yang memaksa mereka, tadi di ayat yang berapa tuh, yang ke-8, Paulus tidak mengharuskan mereka memberi. Paulus tidak memberikan bahwa kamu harus memberi, tapi mereka memberikan dengan sukarela. Wah jadi ini pemberian kita yang kita sampaikan juga tiap hari Minggu, waktu kita memberi, membawa perpuluhan persembahan kita, bawalah dengan sukarela. Jangan karena tekanan, jangan karena kita dipaksa, tapi berikan dengan sukarela, berarti ya saya rela. Nah jangan udah kita ngitung-ngitung dalam persembahan, udah gitu ngasihnya kayak gini-gini gitu, taruh jangannya, keluarin dari dompet jangannya, mau nulis nggak jadi gitu. Nah itu nggak willing tuh, berarti nggak sukarela. Bahkan saudara lihat yang begitu luar biasa, what amazed me is when the Bible says that they beg us again and again for the privilege of sharing. Ada orang yang sharing ini nggak mau, gitu. Tapi mereka memohon untuk boleh ambil bagian dalam memberkati orang lain. Saya bayangkan bahwa kalau misalnya ini jemaat Makedonia, mereka Paulus kami mau memberi untuk jemaat di Yerusalem. Kalau Paulus terima, mereka perlu memohon enggak? Kayaknya enggak ya. Mungkin kayaknya Paulus bilang enggak udah cukup. Atau mungkin Paulus bilang saya bayangkan, kamu kan banyak keperluan, enggak pakai aja untuk kebutuhan kamu. Kamu nanti besok makan apa? Kalau saya sebagai bapak gitu ya, kalau ada orang lagi susah kan mau ngasih ke gereja, kadang suka tanya, kamu gimana? Sandang pangan papan kan itu utama ya, primer, sekunder, tersier dulu. Ya mungkin yang tersier enggak perlu, tapi punya makanan enggak buat besok? Enggak usah lah. Tapi orang ini jadi memohon, please kami mau mengambil bagian, Wah ini attitude yang luar biasa nih. Gitu. Pernah gak kita seperti itu? Mungkin saya juga belum pernah gitu. Please
saya mau ngasih, please jangan ditolak, saya mau ngasih. Kita kalau dibilang jemaat ngasih Tuhan, puji Tuhan gereja sudah diberkati. Jadi pemberiannya bisa dikurangi. Wah puji Tuhan, kalau gitu bisa nyicil mobil baru, wah gitu ya, bisa beli yang lain lagi. Enggak, mereka memohon loh, ini luar biasa. We are talking about the spirit of ownership and then spirit of generosity. So the action of giving should be led by an internal desires, which is from the Holy Spirit, not an external force. Waktu kita memberi itu biar keluar dari hati kita dan berikan dengan penuh kerelaan hati. Ada amin? So yang poin ketiga, when we give generously. Oke, wah kayaknya gimana susah banget ya pastor ya. Tapi itulah jemaat di Makedonia. Mereka memberi dengan kemurahan hati, dengan berlimpah. Itu. Ayat yang kedua ya, they're being tested by many troubles and they are very poor, but they are also filled with abundant joy which has overflow in rich generosity. Mereka miskin sekali lagi, kalau di sini sekarang bisa dibilang down to the depths, poverty, and then we call it dirty poor, yet they became an example of generosity to the whole body of church. To the whole body of churches. Paulus ketika mengajarkan tentang memberi, dia memakai sebuah standar atau teladan. Apa yang Paulus pakai? Jemaat di Makedonia. Jadi Paulus katakan dengan semua cerita itu, dengan yang dia tulis di suratnya, bagaimana jemaat ini memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, tapi mereka memberi dengan generous. Generous itu kan berarti, berlimpah-limpah, kasih aja. Kau butuh berapa? 10, nih saya kasih 100. Berlimpah, jadi nggak hitung-hitungan, itu yang namanya generous. Jadi menjadi sebuah standar di dalam pemberian yang Paulus pakai. Nah saudara lihat, generosity is not the state of your wealth, but the state of your heart. Kemurahan hati itu bukan keadaan atau kondisi dari kekayaan kita, seberapa banyak kita punya, tapi kondisi dari hati kita. So next slide boleh. Jadi saudara, kemurahan hati itu bukan berapa banyak saudara punya uang di bank saudara, tetapi seberapa generous ada yang di dalam hati kita. Saya suka pakai, kalau di film Ratatouille kan dibilang everyone atau anyone can cook ya. Semua orang itu bisa masak katanya. Tapi dalam generosity, saya percaya anyone can be generous. Ada amin. And his church, we ought to be generous and to give generously. Jadi saudara, jangan bandingkan dirimu atau menunggu engkau ada di dalam sebuah posisi tertentu. Ya tunggu deh, kalau saya dapat berkat lebih lagi, saya memberi lebih lagi. Tapi setiap engkau bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Contoh paling dasarnya, wah ini jemaat yang luar biasa. Kita jauh lebih baik saya percaya dari jemaat di Makedonia, betul ya? Kalau mereka bisa memberi dengan generous. Dan kita juga bisa melakukan yang sama seperti apa yang dilakukan jemaat Tuhan di Makedonia. So as we give, when we give generously. So point number 4, when we give sacrificially. Ayat yang ketiga, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Mereka memberi, bahkan memberi lebih dari apa yang mereka bisa lakukan, dari apa yang bisa mereka berikan. Nah tadi istri saya juga tanya, gimana ya bisa memberi dari yang lebih dari apa yang mereka punya. Apa memberinya pakai kredit card gitu ya? Benar gak? Kira-kira gitu ya, kan simple. Kalau memberi dari yang punya ya oke, dikasih 100% berarti jadi 0 gak punya lagi. Tapi ini memberi dari dibilang beyond their ability, lebih dari kemampuan mereka gitu. Nah ini nanti kita akan belajar lagi, saya akan bahas ini. Tapi di ayat yang pertama, saudara lihat, mereka ini menerima kasih karunia Tuhan. They receive the grace of God. Karena kemurahan Tuhan itu memampukan mereka untuk memberi. Jadi saudara, bahkan jangan batasi pikiran kita atau keputusan kita di mana kita menaruh semuanya melihat dari kondisi fisik kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan, kita honor God.
dan Tuhan bisa memberkati kita luar biasa, memampukan kita bahkan untuk memberi dan memberkati lebih daripada apa yang bisa kita miliki atau yang kita pikirkan, oh saya hanya bisa segini pastor. Tapi firman Tuhan katakan bahwa seperti itu, bahwa jemaat ini nih mereka memberi beyond their ability. So give sacrificially. Satu waktu dalam Lukas 21 ayat ketiga, Yesus katakan kepada seorang wanita yang miskin, di mana dia cuma punya 2 koin. Yesus katakan, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. Jadi Yesus kan berdiri tuh dulu, makanya dia bisa tahu. Makanya di dalam gereja ada pencatatan. Yesus tahu bahwa wanita ini kasih cuma 2 koin. Tapi 2 koin ini yang dia miliki semuanya. Maka itu Yesus katakan bahwa wanita ini, janda ini, dia memberi lebih dari semuanya. Mungkin pada waktu itu ada yang ngasih 100 koin mungkin. Mungkin ada yang ngasih 1000 koin. Kita pikir, wah ini luar biasa ya. Wah yang memberi 1000 duduk di depan. Besok mau dilayani apa gitu ya. Kopi pak, kopi gitu ya. Karena wah ini donatur terbesar kita nih. Jangan sampai pindah gereja. Wah kita maksudnya ya kita berdasarkan firman Tuhan. Tapi Yesus bilang bahwa wanita ini memberi lebih dari semuanya. Kenapa? Karena dia memberi dengan yang namanya pengorbanan. Maksudnya apa? Ketika dia beri, dia gak punya apa-apa lagi tuh. Nah waktu kita memberi, apakah hal yang kita beri itu sebuah pengorbanan atau satu hal yang biasa-biasa aja yang gak kerasa? Kalau yang namanya pengorbanan itu berarti kita kerasa tuh. Aduh bener ya, jadi gak bisa, pengen ini sebenarnya, pengen banget. Tapi kasih ya mungkin jadi bulan depan aja deh, kepengennya ditahan. Nah itu kerasa tuh, jadi ada satu hal yang dikorbankan. Mungkin dari perasaan kita, mungkin dari keinginan daging kita. Tapi itulah yang namanya pengorbanan. Nah saudara lihat, di dalam memberi, the measurement of giving in the church is not an equal giving, but it is equal sacrifice. Kalau ukuran dari memberi itu bukan jumlah yang sama, bukan digit yang sama. Yang besar itu bukan berarti ketika engkau memberi 3 digit atau 4 digit atau 5 digit bahkan engkau memberi lebih besar. Tapi standar dalam pemberian di dalam rumah Tuhan itu bukan jumlah yang sama tetapi pengorbanan yang sama. Nah maksudnya apa? Bahwa di dalam pemberian kita, again, apakah di situ merupakan sebuah korban atau itu sebuah hal yang biasa-biasa saja. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin buat kita saat kita memberikan $20 itu kayaknya ya oke lah ya, nggak ada artinya bisa dibilang. Ya kasih aja. Tapi buat orang yang lagi nggak kerja, ini banyak orang nggak kerja, nggak ada penghasilan, itu berarti loh. Benar nggak? Simple ya. Dan ketika dia nggak punya, tapi dia berikan itu, dia taruh, itu adalah kehidupan dia tuh. Dimana seharusnya mungkin dia makan sarapan dari 3 kali satu hari, tapi dia memberi, oke, Tuhan saya sarapan makan 2 kali aja deh. Besok skip breakfast karena uang breakfastnya saya mau kasih untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan pengorbanan. Nah firman Tuhan ajarkan untuk ketika kita memberi, berilah dengan korban. Give sacrificially. Nah setiap level, setiap tingkat dari pengorbanan orang itu berbeda-beda. Jadi saudara jangan bandingkan dirimu juga dengan, waduh saya kayaknya kasihnya atau ketika ngetik itu cuman sekian kayaknya nggak enak atau gimana. No, Tuhan lihat hatimu. Tuhan tidak lihat jumlah yang istilahnya, ya Tuhan lihat jumlah juga. Tapi maksudnya apakah jumlah itu merupakan hal yang terbaik yang kau berikan kepada Tuhan. Atau itu merupakan hal yang ya nggak ada artinya buat engkau. Oh ya kemarin kan udah ngasih 100, udah cukup lah. Gereja mau apa lagi sih? Nah pikiran kita ini dikendalikan oleh hal-hal yang seperti itu seringkali. Yang membatasi kita sehingga kita tidak memberi kepada Tuhan. So when you give sacrificially. Yang kelima, poin terakhir, give cheerfully. Berikan dengan sukacita, dengan hati yang senang. Ada amin? Nah kalau memberi jangan kayaknya, udahlah sambil menggerutu gitu, aduh kayaknya ini apalagi kemarin udah dikotbahin gitu, nih pastor kayaknya ngecek apa. Enggak. Urusan kita tuh sama Tuhan. Saudara memberi bukan karena gereja butuh, bukan karena apa-apa, tapi kita mau taat kepada Tuhan. Dan kita tidak melihat orang, tapi kita melihat pekerjaan Tuhan. Ada amin. Karena ini sebuah konsep yang perlu kita mengerti. Kalau tidak, itu akan membatasi kita. So, 2 Korintus 8 ayat 2, their overflowing joy
Mereka penuh dengan sukacita. Wah, ini luar biasa. Kondisi begitu tapi sukacitanya penuh. Dan mereka memberi dengan penuh sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Gitu. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amin. Tuhan itu suka dengan orang yang memberi dengan sukacita, dengan hati yang senang. Nah, ada sebuah prinsip yang kita bisa lihat begini. The way we honor God, boleh next slide sambil kita baca pelan-pelan ya. The way we honor God through tithing and giving must not be based on the financial principle of the world, but instead rooted in the giving principle of the Word of God. Waktu kita memberi ini nih, pemberian kita itu jangan sampai atau dasar dari kenapa kita memberi itu karena alasan-alasan duniawi. Kalau alasan duniawi itu seperti apa tadi? Bahwa saya lagi perlu uang, saya nggak bisa memberi. Saya cukup lah gitu. Pastor saya perlu merencanakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ingat tadi ada spend, ada save. Gitu. Saya perlu ini. Itu akan membatasi kita. Tapi dasar kita memberi, kenapa? Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan, dan saya mau setia, saya mau berikan yang terbaik, saya mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dasarnya adalah prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Ada amin. Saudara bisa dapatkan ya. Oke. Nah, poin terakhir, dan ini yang luar biasa. Bahwa one thing that we need to remember that every command comes with a promise. Setiap perintah Tuhan itu berbarengan dengan yang namanya janji Tuhan juga. Jadi kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, if you do this, then I will do this. Karunia keselamatan itu gratis buat setiap kita, tanpa syarat. Tapi saudara perhatikan, kalau berkat Tuhan itu, Tuhan katakan if you do this. Berarti ada kondisi ya, kalau kamu lakukan, kamu terima. Kalau kamu tidak lakukan, ya kamu gak terima. Saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara. Kalau Alkitabnya masih sama terjemahan LAI gitu ya, berarti masih sama ya. Bukan dibikin-bikin. So, janji Tuhan buat kita apa? Proverbs 3:9-10. Sekali lagi, kita boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Glorify God with all your wealth, honoring Him with your very best, with every increase that comes to you. Then every dimension of your life will overflow with blessings from an uncontainable source of inner joy. Beri yang terbaik, maka setiap dimensi dalam kehidupan kita itu akan penuh dengan berkat yang dari Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan. Nah yang kedua, Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 tentang perpuluhan. Kita boleh baca sama-sama juga, 1, 2, 3. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. And if you do, so saudara perhatikan, if you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the window of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Sudah tahu, bawalah perpuluhan ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku firman Tuhan. Aku memberkati, menjagai dari setiap ngengat, karat yang mau mengambil, mencuri atau mengambil apa yang menjadi berkat Tuhan. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan lindungi kita, bahkan Tuhan bilang bahwa ujilah aku akan penuhi ribaanmu, cup atau basem yang kita punya, kehidupanmu, Tuhan akan berkati. Tapi bagian kita apa? Setia kepada Tuhan. Tetapi kembali, dalam kesetiaan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ada berkat di sana. Saudara, saya tadi belajar, ketika saya belajar perpuluhan, saya belajar dari mungkin waktu saya mulai lulus sekolah, kuliah, itu gaji saya waktu itu tahun berapa ya, 2000-an, itu 2000, 2001, itu 200.000 rupiah. Sementara gaji istri saya waktu itu kalau nggak salah 1.700.000. Wah, jauh nggak jauh ya? Hampir 10 kali lipat. Waduh, gimana ya? Terus mama saya bilang lagi, ini benar mau melayani.
sekolah tinggi-tinggi katanya, tinggi-tinggi capek-capek gitu ya. Mau jadi pendeta, belum juga siapa yang mau jadi pendeta, cuma mau terlibat dalam pelayanan lebih lagi gitu. Wah 200 ribu, $15 kali sekarang ya, itu per puluhan aja udah 20 ribu tuh, udah 180 ribu kurang. Kasih ke mama papa kirim 50 ribu, udah tinggal 130 ribu. Belum buat ongkos dan lain sebagainya. Ya udahlah, yang sisanya gimana makan? Ya Indomie aja udah tiap hari, udah beres lah pokoknya. Survive. Tapi saya belajar, saya mau setia dalam hal yang kecil. Saya berikan apa yang menjadi milik Tuhan dan juga bukan hanya perpuluhan loh, tapi ada yang namanya persembahan, benih. Saya percaya karena ada kesetiaan, saya percayakan kepada Tuhan, saya menghormati Tuhan, maka Tuhan pelihara sampai pada saat ini. Ada amin. Itu yang menjadi janji firman Tuhan. Tapi bisa terima ketika kita melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, ada kuasa di dalam melakukan firman Tuhan. Mungkin iblis di sekitarmu itu katakan, wah kamu kan butuh ini waktu mau ngasih misalnya. Kamu kan perlu ini, atau udahlah dengan banyak hal. Itu sebenarnya iblis sedang membatasi engkau untuk engkau tidak melakukan firman Tuhan. Yang mana membatasi engkau untuk tidak menerima apa yang menjadi janji firman Tuhan buat setiap kita. Ada amin. So ada berkat Tuhan di dalam setiap ketaatan kita. Nah, satu ayat terakhir kita baca bersama-sama boleh, ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 8, 1, 2, 3. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Kita boleh menjadi baik, luar biasa, kita boleh saling melayani, saling memberkati satu sama lain, kita tekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam persekutuan, kita berdoa bersama-sama dalam banyak hal, tapi seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus ya, dengan mengambil contoh jemaat di Masedonia. Mereka nih dalam kondisi mereka bukan excel dalam hal-hal yang lain. Oke, secara rohani excel luar biasa. Tapi Paulus spesifik, Paulus katakan, but that you also excel in the grace of giving. Saudara, kita kira-kira 2 minggu dalam menyambut Good Friday dan Paskah ya. Mungkin kenapa kok, apa hubungannya ya Yesus mati di kayu salib dengan uang gitu, money and possessions. Nah nanti kita buat Good Friday kita temanya itu The Lord That Gave. Karena Yohanes 3:16 pun katakan because for God so loved the world that He gave. Karena Tuhan mengasihi, Dia memberikan. Nah jadi pemberian itu adalah bagian dari penyembahan kita, bagian kita menghormati Tuhan, bagian dari kehidupan kita di dalam kekristenan kita, di mana kita benar-benar menaruh Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Bahwa hati kita ini bukan ada kepada apa yang kita miliki, tapi kepada Tuhan. Tentu dengan hikmat Tuhan. So gereja Tuhan, let us honor God through our giving and our tithing. Mari kita hormati Tuhan dengan pemberian kita, dengan offering kita, dengan perpuluhan kita. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapak, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau menyadari bahwa begitu luar biasa Tuhan boleh merawat kami, memberkati kami, mencukupi kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami boleh nikmati pada hari-hari ini. Ada banyak hal yang kami boleh sungguh terima dari Tuhan dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Bapak berdoa supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, hati kami tidak terpaut kepada kepemilikan kami, money and possessions. So gereja Tuhan boleh terus penuh dengan kesadaran menyadari bahwa semuanya yang ada dalam hidup kami itu adalah milik Tuhan. Dan hati kami hanya terpaut kepada Engkau Tuhan. Biar hati kami juga boleh dipenuhi dengan belas kasihan, dipenuhi dengan kemurahan hati, dipenuhi dengan generosity Tuhan, dengan liberty yang dari Tuhan. Sehingga kami boleh terus memberikan yang terbaik dari kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, seperti apa yang firman Tuhan katakan, ketaatan itu boleh membawa, mengalirkan berkat Tuhan. Kami bukan, we are not chasing for your blessings, oh God. But as the church, we want to realize, we want to know that this is our part to bless other ministry, to bless the body of Christ, to be involved in the work of our Lord Jesus Christ. Untuk kami boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, memberkati tubuh Kristus, itu adalah bagian kami Tuhan. Biar kami boleh masuk dalam sebuah kehidupan yang terus kami pemberian, perpuluhan,
Dan persembahan itu dengan sebuah sikap yang benar, dengan pengertian yang benar, dengan prinsip yang benar. Dan percaya bahwa gereja Tuhan boleh terus naik menjadi kepala bukan menjadi turun. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti, berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap gereja Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan di mana mereka berada, di dalam setiap usaha mereka boleh mengalirkan harta yang mungkin iblis curi untuk pekerjaan iblis, tapi boleh dialirkan ke rumah Tuhan lewat setiap anak-anak Tuhan untuk memberkati lebih lagi gereja Tuhan. Dan nama Yesus boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari jemaat sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau juga memberikan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik juga buat Tuhan.